selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sebentar, kayaknya belum muncul video aku ya. Selamat pagi rekan-rekan Hero sekalian. Suaranya sudah terdengar kah? Wah, udah ya, udah ada yang jawab. Selamat pagi, selamat datang di acara kita hari ini, Heroes Enterpriser Gathering. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Roswita dari Bandung. Wah, ini yang udah ada di sini udah ada 60 orang di sini dari mana aja nih? Ada juga yang dari Bandung juga sama kayak saya atau mungkin ada yang dari daerah lain kah? Wah, Depok, Karawang, Surabaya, Banda Aceh luar biasa ya. Ada, halo teman Bandung, Sulawesi, waduh, Batam. Kayaknya udah dari ujung ke ujung nih ya, Bangka Belitung dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia bergabung di sini untuk mengikuti sesi kita hari ini. Sesuai judulnya, tips and trick mengontrol gadget anak. Wah, ada yang dari Bali juga ya. Nah, mungkin nanti rekan-rekan sekalian boleh juga nih ceritain di chat gitu ya tentang apa yang bikin pengen ikut sesi ini, apa yang bikin rekan-rekan sekalian ngerasa penting banget buat ikut sesi kita hari ini, atau mungkin pengalaman pribadi gitu ya, pernah mengalami apa, karena nanti kita di sini akan juga berbagi dengan narasumber kita hari ini ya tentang tips and triknya dan apa mungkin pengalaman-pengalaman rekan-rekan sekalian di sini juga bisa membuat kita semua nanti bertambah kaya pengalamannya gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk memanggil narasumber kita, izinkan saya nih ya untuk juga sedikit sharing dulu tentang siapa sih sponsor acara kita hari ini ya. Nah, sponsor kita hari ini adalah The Heroes Group dari HDI Family ya. Jadi maksudnya apa sih Heroes Group itu? Heroes Group itu adalah sekumpulan enterpriser dari HDI ya atau HDI. Jadi rekan-rekan selamat datang ya di dalam keluarga HDI ini ya. Apa sih HDI? Nah, HDI itu adalah PT Harmoni Dinamik Indonesia atau yang biasa kita kenal juga dengan High Desert International yang sudah berdiri sejak tahun 86 di Singapura ya. Di Indonesia sendiri tahun ini adalah tahun yang ke-31 ya ada di Indonesia. Selain di Singapura dan Indonesia, HDI ini ada juga di Malaysia, Filipina, Hong Kong dan juga Makau. Di Indonesia sendiri kita punya kantor cabang kurang lebih 130 kantor cabang di seluruh penjuru Indonesia. Makanya tadi ada yang dari Aceh sampai ada yang sampai Sulawesi ya, bahkan di Papua juga ada. Nah, dengan kantor pusat di Jakarta, kalau rekan-rekan di Jakarta lagi jalan-jalan boleh mampir. Lokasinya ada di Jalan Probolinggo 18 di Menteng persis di depan stasiun Cikini. Bentuknya unik ya, kayak sarang lebah nih yang ada di sebelah kanan. Ya, nanti di sana ada museum tentang lebahnya, kemudian juga bahkan ada farmnya ya, ada peternakan lebahnya di rooftopnya. Nanti rekan-rekan boleh main ke sana. Nah, di Indonesia sudah 31 tahun, kita punya kurang lebih 2,7 juta member saat ini ya. Jadi memang HDI ini adalah perusahaan yang sudah cukup lama ada di Indonesia dan bergerak di bidang perlebahan. Jadi produk-produknya adalah produk-produk dari bidang perlebahan yang udah banyak mendapatkan sertifikasi dan juga awards penghargaan ya. Nah, produk-produk HDI ini sudah terdaftar semuanya di dalam BPOM, lalu juga mempunyai sertifikasi halal baik dari MUI maupun dari lembaga sertifikasi halal setempat untuk produk-produk yang import. Lalu perusahaannya juga terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan beberapa produk juga sudah terdaftar di MIMS yang merupakan buku referensi ya untuk dokter untuk meresepkan obat dan suplemen. Sementara skincare-nya kita juga punya produk skincare mendapatkan banyak awards dari berbagai majalah khususnya di Singapura ya, ada Bazaar, ada Clio, Nylon dan sebagainya. Selain itu kita juga boleh berbangga karena bisnis HDI sendiri juga sudah mendapatkan sertifikasi bisnis syariah dari Dewan Syariah Nasional
Indonesia. Itu aja mungkin sedikit yang bisa saya share tentang sponsor acara kita hari ini. Nah, buat rekan-rekan yang masih mau ngajak mungkin saudaranya, temannya, rekan-rekannya masih boleh ya, karena kita masih ada slot juga untuk tambahan peserta. Nah, saya mau cerita sedikit tentang narasumber kita hari ini. Mungkin ada yang sudah kenal. Wah, ada yang belum menikah tapi tertarik dengan judul hari ini, luar biasa ya. Nah, memang lebih baik mencegah sebelum mengalami sebenarnya. Ya, nah narasumber kita hari ini adalah Bapak Irwan Sumoharjo. Beliau adalah ayah ya dari 2 orang anak yang diurus sekolahnya secara homeschooling. Jadi benar-benar ini orang tuanya yang mendidik di rumah gitu, dan beliau adalah seorang juga bisa dibilang praktisi ya, karena beliau juga punya minat di dunia gadget dan juga di dunia parenting. Jadi nanti beliau akan mungkin lebih banyak berbagi tentang pengalamannya dalam mengontrol gadget 2 orang anak laki-lakinya ya. Supaya kita nggak terlalu lama, kita panggil aja ya, Pak Irwan. Halo semuanya, halo Halo. Tata, thank you, thank you. Ya, apa kabar semuanya? Wah, luar biasa ya pagi ini. Bahkan saya tadi baru tahu ada yang belum menikah, tapi sudah tertarik. Ini luar biasa. Karena tadi juga sempat ngobrol sama Tata, ternyata sebagai orang tua kadang kami terlambat malah. Baru Betul, karena tahu, kalau udah ngalamin itu lebih repot. lebih repot ngebersihinnya ya, Tak ya. Oke, teman-teman, saya adalah ayah yang ayah biasa sebenarnya ya. Jadi nggak usah khawatir. Saya mencoba untuk menjelaskan secara sederhana kali ini, karena saya bukan ahli IT juga ya. Saya juga bukan motivator hebat ya, karena kemarin kata Ko Herman, motivator tuh waktu nyisir rambutnya sambil memotivasi diri. Nah, saya nggak bisa. Saya gagal sebagai Ada motivator. rambutnya. Nggak ada rambutnya ya. Walaupun mungkin saya tampak ya mungkin sedikit kelihatan cerdas ya, karena kata teman saya, tahu nggak Wan, orang itu kalau bagian depannya itu habis, itu pemikir. Wah, saya senang. Kebanyakan Kalau mikir belakangnya emang. habis, itu profesor. Oke, kalau saya habis semua apa? Dia pikir dia profesor. Ya, jadi tenang aja ya, saya juga orang biasa seperti ayah bunda lainnya, dan saya sangat berterima kasih dengan segala latar belakang ini harus memperbolehkan saya sharing. Tentunya saya bukan orang yang sempurna dalam mengontrol anak-anak ya. Artinya justru saya pengen berbagi di sini karena dalam minggu ini, ya, ini saya nggak tahu anak saya dengar nggak ya. Dalam minggu ini ada 2 kejadian di mana ternyata teman saya cerita bahwa anaknya baru kelas 4 SD dan satu kelas nonton film porno. Itu kenapa? Ternyata dia dapat akses VPN dari salah satu kakak temennya yang mengajarkan cara akses VPN. Dan saya pun juga berhati-hati kemudian mencek juga ya, ternyata paparan itu sudah banyak terjadi pada anak-anak SD. Ya, bahkan eh, saya juga mendapati ternyata anak saya pernah mau akses itu ya. Jadi memang eh, VPN itu salah satu challenge nantinya yang harus kita sadari bahwa ternyata VPN, saya juga nggak tahu VPN awalnya. Saya pernah tahu, tapi saya nggak mau tahu, dan ternyata setelah kejadian eh, saya harus belajar untuk tahu. Karena sebagai orang tua, kalau kita nggak mau belajar, anak kita itu jauh lebih cepat, ya, jauh lebih cepat. Jangan disesali bahwa anak kita itu pintar karena itu sebuah kelebihan. Dan kalau anak kita benar-benar nggak dikenalkan ke gadget juga, mereka kasihan. Karena suatu kedepannya mereka akan menggunakan gadget. Kasihan ketika kita membatasi. Jadi seperti pisau ya. Kita tahu pisau bisa untuk membunuh, pisau bisa melukai anak kita, tapi bukan berarti bahwa kita tidak pernah memberikan pisau untuk mereka belajar menggunakannya. Yang bisa kita lakukan adalah pada saat mereka memegang pisau, anak-anak memegang pisau, kita mendampinginya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai gambaran,
Oke, sorry ya, saya belum share screen ternyata. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, apakah sudah muncul screen-nya? Sudah. Oke, ya, jadi ini basic buat teman-teman yang sudah paham, boleh sharing juga, termasuk pengalaman ketika bisa mengontrol gadget dan sebagainya. Buat yang ada pengalaman lain juga boleh. Enggak. Jadi saya berharap ini sesi sharing ya. Siapa tahu saya juga boleh belajar dari ayah bunda semuanya. Nah, kita akan belajar tentang tips dan trik mengontrol gadget pada anak. Kenapa sih penting? Itu kan yang menjadi salah satu pertanyaannya. Nah, teman-teman ada nggak yang pernah pertama kali melihat anaknya menyeberang jalan sendirian? Saya mau tanya, pernah nggak? Anaknya mau nyebrang jalan, dan itu pertama kali kita melepas mereka tanpa kita gandeng. Pernah, oke. Pernah, pernah. Oke. Perasaannya gimana? Oh, lemes ya, lemes ya. Takut banget. Yes, ya. Saya termasuk orang yang ketika anak saya jatuh, kemudian benjol sebesar bola tenis, difoto oleh Esther, saya bilang, nggak apa-apa, cowok. Udah kasih APC, waktu itu namanya APC. Ya udah, oke, dah. Anak saya dijahit, saya lagi di luar kota, saya bilang, oh nggak apa-apa. Ternyata bulan lalu ketika saya mengantarkan anak saya les, ya, karena sekarang homeschooling, tapi memang ada persiapan untuk mereka mau masuk sekolah. Nah, mulai saya ikutkan pendidikan informal juga. Kemudian saya melihat anak saya menyeberang jalan di kompleks perumahan. Dan pada saat itulah saya pertama kali merasakan kekhawatiran sebagai seorang ayah yang membiarkan anaknya menyeberang jalan. Padahal saya tahu sedikit atau kecil kemungkinan, saya nggak bilang nggak ada sama sekali ya, kecil kemungkinan ada orang di jalanan yang sengaja mau menabrak orang lain. Ya, itu kecil kemungkinannya. Karena biasanya kalau nggak orang stres mau bunuh diri, ya, atau lagi berantem sama pacarnya atau pasangannya nggak tahu lah, ya. Tapi jarang atau mabuk. Tapi itu kan siang ya. Nah, itu kita baru bicara lalu lintas dengan tingkat kesadaran pengemudi yang cukup tinggi. Ya, saya nggak tahu. Saya ngebayangin kalau di hadapan saya ada jalan raya, saya berani nggak melepas anak saya yang sudah mau masuk SMP menyeberang jalan seperti ini. Ya, yang lebih lemas ya, tata aja ada SMA aja masih khawatir bagi saya. SMP tak, ya, saya pasti akan udah saya temenin aja kalaupun harus terpaksa ya. Belum lagi nanti nyampe pembatas jalan dia nggak bisa loncat dan sebagainya. Ayah bunda paham nggak bahwa ternyata di dunia internet, di dunia maya, itu banyak orang yang sengaja akan mencelakai anak-anak kita. Orang yang dengan sengaja akan mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak paham teknologi. Orang yang dengan sengaja akan mencelakai siapapun dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari yang tidak paham akan teknologi. Makanya eh, secara pribadi, saya adalah orang tua yang kurang setuju kalau anak-anak sama sekali tidak mengenal teknologi. Saya membawa mereka memang pada titik resiko, tapi saya juga ingin mereka punya pengalaman supaya belajar. Ya, jangan sampai anak saya lulus kuliah belum pernah sekalipun menyeberang jalan sendiri. Ya, itu kasihan juga. Nanti anak saya cowok, ya, eh, lucu juga ya kalau dia pacaran terus minta tolong pacarnya yang bantuin dia nyebrang. Wah, kasihan nanti dia. Nah, begitu mengerikannya traffic internet yang lebih padat, lebih kencang dari gambar yang kita lihat di depan itu. Jadi sangat mengerikan sekali ya. Nah, makanya eh, saya coba untuk mencari beberapa hal ya, dan materi ini sudah saya konsultasikan. Ya, ada yang tahu siapa Menteri Pendidikan kita? Ada yang tahu namanya? Ya, saya udah, ya, ya, Nadiem ya. Saya sampai udah manggil Nadiem untuk membahas topik ini. Serius ya. Jadi bukan hanya DPR yang bisa manggil Nadiem ya.
Jadi waktu saya membuat materi ini, kebetulan anak-anak saya ribut, jadi saya bilang, nak diem. Jadi selesailah materi ini ya, nggak bercanda ya. Oke, saya nggak berani manggil ya nanti uang kuliahnya jadi mahal lagi nanti. Oke teman-teman, mengapa kita membutuhkan parental control? Ya, yang pasti pertama memastikan keamanan. Eh, ya, yang tadi kita bahas ya, betapa mengerikannya sebuah traffic internet yang kita nggak pernah tahu. Ya, kalau mobil, truk, motor ketahuan, ya kita lewat zebra cross itu harusnya tingkat kesadaran orang Indonesia sudah mulai meningkat ya. Kalau di Singapura tenang lah, ya kita tahu nyebrang di zebra cross sampai ada yang nabrak itu kebangetan. Nah, tapi kalau di Indonesia tingkat kesadarannya sekarang sudah mulai naik juga. Ya, kita harus memastikan bahwa anak-anak kita itu aman. Yang kedua, anak saat ini mengakses banyak gawe atau gadget. Ya, kalau dulu mungkin lebih gampang mengontrolnya. Ya, taruh aja PC di ruang tamu, ruang keluarga. Ya, anak mau buka apa, tinggal kita ngelirik ketahuan. Oh, dia lagi buka ini. Selesai. Sekarang enggak. Ya. Mereka itu bisa bawa gadget di kamar mandi, dimanapun yang kita nggak tahu. Ya, jadi ini sangat sangat membutuhkan sekali yang namanya kontrol dari orang tua. Apalagi kita tidak selalu bersama dengan mereka. Ya, berapa banyak? Ya, bahkan kalau saya bilang, oke saya homeschooling anak-anak saya lebih sering bersama dengan mereka. Tapi kan bukan berarti saya juga nggak ngerjain yang lain ya. Waktu saya saat ini misalnya, saat ini saya memberikan sebuah materi, Esther juga kemudian membantu ya melihat ini anak-anak lagi nonton TV. Mungkin mereka juga lagi akses sesuatu. Nah, saya nggak pernah tahu. Kemudian virus dan malware ya. Apalagi kalau akunnya nge-link sama akun kita. Ya. Ada beberapa kasus pinjol atau pembelian kartu kredit transaksinya karena anak-anak menggunakan gadget yang terhubung atau punya orang tuanya. Belum lagi semakin besar anak, semakin banyak celah dan celah kontrol akses di gawai. Jadi anak saya tahu nggak ini soal fitur-fitur yang saya terapkan, mereka sangat tahu. Ya, mereka tahu. Mereka kadang cari celahnya. Ya, namanya anak-anak. Ya, saya mengapresiasi kegigihan mereka lah. Coba melihat positifnya. Dan anak belajar menaati aturan dan manajemen waktu. Ya, nanti saya akan jelaskan bahwa dengan parental control ini kita akan lebih mudah untuk mengajarkan mereka untuk manajemen waktu. Dan ada satu lagi kelebihannya memantau keberadaan anak. Ya. Yang ini nggak usah diterapkan ke pasangan ya, nanti jadi konflik ya. Yang belum menikah juga nggak usah. Ya. Artinya kita bisa memantau keberadaan anak kita di mana. Dan ini penting, bahkan kadang-kadang ketika kita tidak bisa menghubungi mereka, ada satu satu saya nggak tahu teman-teman tahu nggak di HP kita ada satu fitur namanya Find My Phone ya, itu yang bisa untuk kita temukan aksesnya. Nah, ini beberapa beberapa poin pentingnya parental control yang perlu kita terapkan pada anak-anak. Pertanyaannya, apakah saya pernah kemudian gagal untuk mengontrol mereka? Ya pernah. Ya namanya celah itu selalu ada. Tapi kalau kita sama sekali tidak mengontrol mereka, kita sama aja sedang membiarkan mereka berkeliaran, lari-larian di tengah jalan tanpa ada pengawasan. Oke, ini ada pertanyaan nanti ya sekalian. Eh, Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan fitur dasar yang umum dan bisa diakses siapapun dan sebenarnya free karena saya juga tahu di TikTok, di IG itu banyak banyak iklan untuk kontrol tapi berbayar. Yang sebetulnya ada dua alasan kenapa saya nggak pakai itu. Yang pertama itu berbayar. Yang kedua belum tentu aman karena saya nggak tahu siapa yang meng-create aplikasinya. Tapi kebetulan kalau Family Link dan Family Safety ini adalah yang di-create langsung baik oleh Google maupun Microsoft. Ya.
Saya nggak bahas Apple karena juga nanti akan terlalu banyak device, karena secara prinsip ini sama, ya secara prinsip sama. Ya, ada dua, family link dan family safety. Ada yang pernah pakai nggak kedua ini? Nah, boleh kalau berbagi juga ya. Oke, ada yang pernah? Oh, pakai family link. Oke, Tata udah ya. Oh, baru tahu. Oke, sorry. Baru tahu, ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Nah, eh, prinsipnya adalah family link dan family safety ini mengharuskan kita untuk memegang atau mengakses gadget anak kita. Ya. Nah, family link ini nanti bisa digunakan untuk Android, baik Android ataupun kalau ada yang pernah pakai Chromebook, ya Chromebook itu satu OS base-nya Android tapi bisa dibuka di laptop, ataupun untuk yang mengontrol Windows, ya Windows atau Microsoft itu pakai Family Safety. Nah, kenapa dua-duanya ini saya gunakan? Karena pada saat anak saya pakai pakai Windows atau Microsoft, saya nggak bisa kontrol pakai Family Link. Nah, dua, dua aplikasi ini minimal bisa membantu saya untuk membatasi atau mengontrol akses mereka. Ya, jadi itu kenapa saya nggak nambah Apple kali ya. Nanti saya belajarnya banyak. Bercanda ya. Nah, oke. Teman-teman kalau ada yang baru tahu, boleh ambil gadget anaknya kalau masih di bawah umur. Ya, kemudian eh, lebih baik ya. Nanti ini boleh di capture nggak apa-apa kalau yang nggak bisa atau wah baru tahu saya nggak siap nggak apa-apa. Ya nanti bisa di capture, nanti bisa tanya juga. Nah ini artinya gadget anak kita itu harus kita buatkan akun tersendiri, ya. Dan nggak usah kita memalsukan usia, ya jangan. Karena justru ketika kita menuliskan usianya, membuatkan akun untuk anak kita, itu jauh lebih aman daripada kita membuatkan akun fake ya. Kadang ada orang tua yang membuat usia anaknya itu misal 17 tahun, 18 tahun. Supaya apa? Oh, supaya bisa install IG dan sebagainya. Ya, jangan seperti itu. Justru bahaya ya. Tulis apa adanya dan buatkan akun sejak anak-anak Anda masih kecil. Nggak masalah. Ya, itu diperbolehkan. Nah, caranya adalah dari perangkat yang ada, kita login membuat akun yang ada di HP anak kita. Bisa pakai umur sebenarnya, ya bisa, bisa sekali. Nah, kalau Smart TV nanti ngelinknya kalau Smart TV-nya Android bisa ke Google, ya bisa ke Family Family Link, bisa, ya. Nah, jadi kita masuk ke perangkat anak kita, kemudian waktu kita mau membuat akun, ini akan ada pilihannya untuk penggunaan pribadi saya, untuk anak saya, untuk kerja atau bisnis saya. Nah, nanti kita pilih yang untuk anak saya, ya, jangan salah. Makanya kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Ini sudah disiapkan oleh Google. Google mengantisipasi kondisi-kondisi di mana perlunya kontrol terhadap anak. Nah, nanti diisi nama depannya, nama belakang seperti biasa ya. Misal kita bikin password juga yang kita tahu ya. Kemudian setelah itu, ini kalau saya cepet-cepet nanti bisa diinfo ya supaya saya bisa terlambat. Nah, nah, kemudian nanti Google akan memberikan akun yang bisa kita ambil. Ya, misal karena ini anaknya Hirus, namanya Hirus Junior. Cuk. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nama orang tuanya, nah ini kan Google memberitahu kan, akun Google untuk anak di bawah usia 13 harus ditautkan ke orang tua. Ya ini saya ketikkan nama email saya. Kemudian nanti Google akan memeriksa. Dia akan memeriksa dan dia akan memberikan penawaran nanti. Oke, mau kontrol apa aja? Ya, aplikasi ya karena anak saya kebetulan umurnya 13 misal, maka rating 12 plus sudah saya berikan. Ya. Kalau anak saya masih di bawah 12, 7 plus yang saya berikan.
film juga bisa, buku juga bisa, ya. Termasuk kalau tadi pertanyaan Smart TV, umumnya Smart TV itu YouTube. Ya, saya nggak berlangganan di luar YouTube karena untuk maaf sebut merek ya Netflix dan sebagainya itu sulit dikontrol. Ya, nggak ada pilihan. Satu-satunya cara saya nggak langganan. Ya, ya aku dikit lah nggak apa-apa. Kemudian filter di Google Chrome. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Fitur di Google Chrome, kita sebenarnya bisa mengizinkan semua situs, bisa memblokir situs yang berisi konten vulgar, bisa hanya izinkan situs yang disetujui. Ini terserah dari kontrol orang tua. Waktu awal, saya hanya mengizinkan situs yang disetujui. Tapi konsekuensinya kita harus siap. Ya, saya lagi kerja atau lagi nyetir, tiba-tiba anak saya bilang, "Pak, ada tugas, saya harus masuk ke Menti." Nah, saya harus bantu untuk aktifkan. Approval sih, nggak sampai yang ribet, nggak. Mereka akan kirim approval ke saya, nanti saya dapat notif. Eh, apa, Heroes Junior Cute lagi minta untuk buka Menti. Approve, selesai. Nah, itu kalau masih punya banyak waktu, boleh. Tapi kalau kita kadang nggak bisa respon cepat, kita bisa mengizinkan beberapa situs yang kita tahu cukup aman, gitu ya. Tapi juga bisa kalau anak kita sudah dewasa, kita meminta bantuan Google untuk blokir aja situs yang berisi konten vulgar. Ya. Nah kemudian di sini juga safe search. Jadi safe search itu kalau anak-anak googling, itu kan dia akan googling dan kemudian uh, Google akan membantu menampilkan. Ya, ini bisa kita pilih filter. Jadi sama sekali nggak muncul ketika mereka menggunakan kata-kata ya, yang dewasa, yang berbau kekerasan itu nggak muncul. Ya, karena sebenarnya kita bicara bukan soal pornografi ya, tapi ada juga misalnya beberapa anak itu ternyata belajar bunuh diri dari internet dan sebagainya. Nah, ini filter ini akan membantu untuk mereka membatasi, walaupun nggak 100%. Ya. Nah, notifnya berupa apa? Notifnya notifikasi biasa di HP nanti kalau muncul ya. Nah, ada juga pilihan buram. Buram ini jadi gini, kalau pun gambarnya muncul, itu akan di blur. Ya, tapi biasanya masih ada opsi mau lihat nggak ya. Nah ini saya nggak pilih ini. Saya benar-benar pilih filter karena filter aja masih bisa kecolongan. Apalagi kalau buram atau nonaktif, nah, udah lolos semua. Ya. Nah ini seperti itu ya. Kemudian tinjauan aplikasi. Tinjauan aplikasi ini kita akan diberikan checklist mana yang boleh, mana yang enggak ya. Ini misal kita nggak tidak memperbolehkan anak untuk googling di Chrome. Chrome ini kan untuk googling. Kalau anak Anda masih kecil dan tidak ada tugas sekolah untuk googling, sebaiknya ini dinonaktifkan. Nggak perlu juga. Ya, yang penting mereka bisa telepon, mereka bisa eh, apa namanya foto bolehlah, jam boleh, kalender boleh, reminder boleh, secukupnya. Ya, kalau mereka masih kecil sih saya waktu itu nggak pernah aktifkan Chrome. Oke, nah bahkan WA pun tidak. Wah terus gimana komunikasi sama anak yang pegang device tapi nggak punya WA? Ada namanya Google Chat. Ya, Google Chat itu nggak populer, tapi saya suka. Kenapa? Jadi sebelum anak-anak ini mau masuk sekolah di SMP, saya membuat grup Google Chat yang biasanya mereka nggak ketemu teman-temannya dan itu hanya untuk family. Ya, jadi enak. Karena saya akui begitu mereka mengenal yang namanya WhatsApp dan saya belum kenalkan Telegram. Telegram lebih ngeri. Nah, ini saya bukan nakut-nakutin ya, sebenarnya saya ngomong apa adanya. Begitu mereka mengenal WA, itu grupnya nggak karuan. Ya, siapapun boleh masuk, siapapun bisa akses. Jadi saya membatasi benar-benar ketika mereka sudah pada satu titik, oke ini harus bikin grup untuk kerja kelompok sekolah dan hanya bisa WA, ya udah saya mengalah. Tapi selalu saya tanya, mau nggak teman-temannya pakai Google Chat? Ya, karena nggak populer, walaupun bisa masuk teman-teman yang nggak benar, tapi minimal terbatas.
Nah, kemudian ada pengaturan yang lain ya, Android Auto, nggak perlulah anak kita belum naik mobil, jadi nggak usah dinyalakan juga. Kemudian, nah rating 12 plus tadi ya, ini kita juga bisa pilih seperti tadi. Nah ini atur setelan YouTube. Nah yang tadi tanya, bisa nggak pakai untuk Smart TV? Kalau Smart TV-nya berbasis Android atau dia masuk ke YouTube bisa, ya bisa. Tapi sekali lagi kalau anaknya masih kecil, install lah YouTube Kids. Ya YouTube Kids itu tetap ada celah tapi lebih aman. Dan eh, kadang-kadang sebagai orang tua ada beberapa yang ada keinginan untuk menonton film yang memang sudah 17 plus ya. Apakah itu sadis, apakah itu mungkin ya drakor pun kan juga ada adegannya ya. Nah, kalau bisa YouTube-nya atau aksesnya dipisah dengan akun anak. Ya. Eh, saya selalu kalau nonton itu YouTube Kids membosankan, iya sih. Biarin bosen ya. Kadang-kadang kalau anak-anak bosen dan kita diamkan, mereka tuh mencari aktivitas lain, lebih kreatif. Ya, jadi ada tips parenting, ya saya sama-sama belajar ya. Biarkan anak itu bosen sendirian, pada saatnya dia akan mencari sesuatu untuk dia kerjakan dan sebetulnya pada saat itu mereka belajar kreatif. Jadi seringkali kita yang nggak tega. Ya. Saya seringkali juga nggak tega. Lihat anak saya itu udah mulai kalau ada sakau itu sakau gadget, sakau YouTube ya ini ada. Ya anak saya kan mulai tantrum lah katakanlah, kemudian mulai merengek untuk akses. Tapi sebetulnya kalau kita mau tega, eh, kita akan melihat anak kita ternyata kreatif ya, tiba-tiba ada benda dibuat mainan apa. Tapi kalau rusak nggak boleh marah ya, ya karena itu konsekuensi. Ketika anak kita memegang benda rusak dan kita marah, kita sedang bilang nggak boleh kreatif nah. Ya pegang aja gadget lagi ya itu sebenarnya itu ya jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah kartun pun juga hati-hati, ada kartun yang kemudian di tengah-tengahnya diselipi oleh konten yang tidak tidak bagus. Nah pada saat kita memilih YouTube kita bisa eksplorasi atau eksplorasi lebih jauh ya, ini biasa untuk usia 13 tahun ke atas. Kalau sebagian besar konten YouTube ini hampir semuanya bisa diakses ya. Kemudian kita bisa juga memblokir langsung dari channel akun Anda. Nah, ini untuk beberapa anak-anak yang kemudian kita kasih akses YouTube ya, katakanlah sudah waktunya. Kenapa perlu dibedakan? Teman-teman juga perlu mengajak bicara anak-anak. Oke, boleh dengan satu syarat, nggak boleh mereka. Gini ada dua pendekatan ya. Kalau anaknya belum tahu, biarin aja, diemin aja. Terus nanti berkala setiap hari kita lihat apa sih historinya, apa sih yang dia cari itu ketahuan semua. Dan dari situ kita bisa untuk tahu anak kita akses apa di YouTube. Tapi kalau anak kita sudah tahu, ya, kita ngomong, bikin aturan, nggak boleh clear history, ya, karena bisa history itu dihilangkan bisa, bisa dipilih all day, bisa dipilih sebagian, ya. Kita harus belajar untuk percaya sama anak-anak dan memberikan aturan juga. Ya. Itu kalau terpaksa diberikan YouTube. Nah, ini nanti kalau sudah disetting semua, nanti kita akan penyelesaian perangkat dengan Heroes, kemudian aktifkan lokasi, aktifkan izin pemindaian ya. Ini bisa memindai WiFi dan sebagainya, dan ini boleh ya boleh enggak untuk kirim data penggunaan diagnostik. Ya, jadi kita bisa mengaktifkan semua, kecuali yang ini lebih ke optional sih. Jadi ini juga boleh nggak apa-apa. Ini lebih untuk kepentingan eh, Google ingin improve layanannya, ya. Nah kemudian, oke, nah kalau kita sudah selesai, tadi kan tampilan HP anak. Nah ini tampilan orang tuanya, ya. Ini tampilan orang tuanya. Ini tadi Hirus Junior sudah punya akun, ya. Kemudian ini apa namanya HP anaknya. Nah ini ada tanda lock.
Artinya, kalau kita klik lock ini, mereka nggak bisa akses. Ya, harus pakai izin dari orang tua. Kemudian daily limit, nah ada daily limit, ada downtime. Apa bedanya? Daily limit ini untuk set berapa jam dalam satu hari mereka boleh akses. Ya, baru total jam, belum oh saya mau atur dari jam 8 sampai jam 9 terus jam 2 sampai jam 3 nggak bisa. Baru total jam. Ya, tapi kita bisa ngatur. Oh, misal hari Jumat saya bebasin dah karena besok weekend itu bisa. Ya, jadi kita bisa atur se-fleksibel itu saja. Nah, kemudian kita atur, oh misal Minggu bolehlah 4 jam, Senin, Selasa, Rabu 3 jam, Jumat misal 5 jam, silakan diatur. Ya, ini tergantung kebijakan setiap orang tua. Nah, kemudian eh, di sini nanti akan tampil ya ini akun anak saya. Oh, ini sudah berapa jam yang tersisa yang dia gunakan. Ya, di sini ada notifikasi-notifikasi yang bisa muncul pada saat mereka mengakses sesuatu dan sebagainya. Ya, atau aktivitas anak-anak lah. Kemudian, nah, karena saya menggunakan Chromebook, Chromebook pun bisa terpantau di sini di Android. Ya, kemudian berapa sih daily limitnya, sisanya dan sebagainya. Karena ada dua device, maka total 7 jam. Karena saya membatasi 3,5 jam per hari untuk anak saya. Nah, ada fitur di mana kita bisa melihat nantinya ya. Kalau kita klik ini, kita lihat, oh ada apa aja sih yang digunakan. Oh 2 jam dia main WhatsApp. Ya, kemudian eh, oh ada Roblox diakses 28 menit. Roblox pun saya belajar pernah kecolongan. Ada Roblox yang oke untuk anak-anak, ada Roblox yang dewasa. Ya, kesannya permainan kartun ya Roblox ya. Wah, mengasihkan. Ternyata kartunya serem. Ada ya. Ini pun saya diberitahu oleh saudara saya, anaknya main Roblox. Aduh, terus kenapa? Roblox ini. Udah pernah tahu belum? Belum. Oh, ternyata mengerikan. Disitulah ada pelajaran LGBT dan sebagainya. Ya, simulasinya kelihatannya simpel, tapi kita harus hati-hati. Kemudian ada Melon Sandbox ya, kemudian ada Google, ini artinya dia mengakses fitur pencarian, ada Google Maps, ya ada Alkitab, ya ini saya minta mereka pasang masih 0 menit ya, ya itu tugas orang tua untuk mendidik pelajaran agama anaknya. Oke, ada akun info, ada kontrol sign in, ya ini akun info nih anak-anak kita, kemudian ada kontrol untuk sign in, ya mereka kontrolnya pakai apa, ada kontrol untuk third party apps, location setting dan sebagainya ya. Eh, saya yang dasar dulu aja ya. Kemudian untuk Chrome ini ada kita bisa lebih spesifik lagi, semua bisa dibuka atau blok beberapa set atau kita hanya memperbolehkan yang approve set tadi ya. Ini ngeling sama settingan kita sebelumnya. Nah, ini bisa terlihat bahwa karena saya memilih hanya yang saya approve, mereka tentu nggak bisa akses apa namanya situs yang saya tidak perbolehkan, sehingga memang belum ada yang diblok. Ya. Nah, kemudian ada advanced setting, ini juga bisa untuk melihat apa opsional-opsional lain. Nah, kemudian purchase and download approval ini lebih untuk pembelian-pembelian ya. Biasanya karena anak saya masih belum saya kasih akun finansial, entah itu GoPay dan sebagainya, saya akan blok semua akses untuk pembelian ya. Anak saya yang besar sudah mulai transaksi untuk jualan item Roblox ya. Ya ini positifnya ya. Dia bisa belanja item dan dia jual ke teman-temannya. Dan untungnya nggak sedikit loh ternyata, lumayan. Tapi saya selalu bilang, oke kalau kamu mau transaksi pakai minta izin ke papa. Jadi papa yang bantu transaksi, nanti temenmu bayarnya entah transfer, entah cash diatur. Tapi saya belum kasih akses untuk eh, financial online ya, fintech belum. Kemudian ini content restriction yang tadi ya bisa disetting. Nah, ini
Untuk YouTube Kids juga ada settingannya. Kemudian general setting ini lebih ke apakah dia kalau nonton bisa autoplay atau enggak. Nah, kemudian bisa pause nggak watch history-nya, ini saya matiin ya. Pause search history-nya saya matiin. Jadi supaya mereka nggak bisa nge-pause. Kemudian clear history ya. Ini juga ada yang sudah di clear history dan sebagainya. Kemudian ada unblock video. Ini kalau ada video-video yang kita salah untuk ngeblok. Ya. Kurang lebih itu opsi-opsi yang ada di Family Link. Dan di sini kita bisa melihat device apa saja sih yang kita supervisi. Ya, ada berapa kemarin sampai baterainya pun ada. Ya, termasuk mereka akses nggak ke Chrome lewat Windows ya. Jadi kalau mereka mengaksesnya Chrome di Windows juga masih bisa terpantau. Ya. Oke, kemudian, nah ini kalau ada location ini saya bisa mengetahui posisi anak saya beserta dengan berapa baterainya, berapa jam dia bisa akses gadget. Pentingnya kenapa kadang-kadang memang anak saya mulai belajar di luar, jadi kalau memang dia terpaksa menggunakan gadgetnya. Jadi kalau udah waktunya dia pulang, oh tinggal 10 menit lagi, padahal dia masih butuh waktu untuk pulang ke rumah setengah jam. Nah, di situ saya bisa tambahkan tambahan waktu. Jadi bisa ya, saya batasin 3,5 jam, tapi karena terpakai untuk belajar, saya bisa tambahkan waktu misal 1 jam supaya kalau dia butuh untuk dijemput saya bisa tahu. Nah, saya juga bisa tahu lokasinya ada di mana dan kita bisa masukkan oke kantor saya di mana, rumah saya di mana, sekolah anak saya di mana sehingga langsung terdeteksi dia ada di posisi mana. Ya, ini bisa semua. Oke. Nah, kemudian itu mengenai family link. Kalau ada pertanyaan boleh sambil di ini ya, boleh sambil di chat ya. Nah, kemudian kita beralih ke family safety. Ya. Secara prinsip family safety sama. Ya, secara prinsip nggak banyak perbedaan. Ya, karena kita sama harus membuat akun, kemudian role-nya sebagai member atau organizer. Ya, Eh, kalau member ini berarti kita bisa bisa ya anak kita dimasukkan sebagai member ya. Kemudian eh, ada ini kalau sudah dimasukkan ke member sebagai anak nanti akan muncul avatarnya ya. Siapa aja yang ada di dalam family kita. Ya, ini ada muncul akunnya, tentunya akunnya bisa Gmail nggak bisa, nggak masalah ya. Nah, di sini juga sama, ada spendingnya dia, kalau dia udah masuk fintech, lokasinya ada, kemudian activity reportingnya, kalau family safety lebih 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 menarik, lebih lengkap kalau family safety. Ya, kemudian ada kalender, ada family OneNote dan sebagainya. Nggak semua fitur saya pakai, saya lebih pakai ke keamanannya. Nah, di sini akan muncul Windows atau laptop yang digunakan atau PC. Ya, Xbox juga bisa kalau yang anaknya punya Xbox. Dan di sini pun terpantau. Dia pakai untuk apa? WhatsApp, Zoom, Microsoft Edge, ataupun Google Chrome. Web activity-nya akan muncul di sini. msn.com, canvas.us, dan sebagainya ya. Jumlah jam bermainnya muncul average per minggunya sehingga kita tahu oh dia nah ini karena kebetulan anak saya kalau Sabtu dan Minggu justru saatnya bertemu teman-teman gerejanya sehingga aktivitas dia lebih banyak di luar. Tapi kalau sudah hari biasa karena homeschooling dan online jadi banyak menggunakan gadget. Kemudian Google Chrome ya, ini apa saja? Oh ada Google Chrome, WhatsApp, Robot Player dan sebagainya, Zoom. Ya ini kita bisa tahu semua. Jadi kita bisa tahu oh anak kita akses apa. Nah, itu kurang lebih eh, tips triknya secara singkat. Ya silakan di capture aja dan nanti kalau ada tambahan juga teman-teman boleh kok apa namanya eh, infokan ya. Nah, tapi yang penting adalah bahwa aturan itu
bukan sekedar kita terapkan pada anak kita, bukan sekedar kita ambil gadgetnya terus kita pasang selesai, enggak. Tapi justru di sini uniknya kita harus belajar mengkomunikasikan ke mereka. Mereka harus tahu kenapa batasannya 3 jam, kenapa batasannya 5 jam, kenapa hari tertentu kita kurangi, kenapa hari tertentu kita tambah. Kembali lagi ini alasan yang masing-masing setiap orang tua punya dasarnya. Dan yang pasti konsisten. Ya. Kadang-kadang kalau kita lagi kerja, anak kita biar nggak gangguin, ya saya pun kadang-kadang, Pak boleh nggak nambahin lagi waktunya? Ya, tentu saya akan lihat sikon, kadang saya perbolehkan kalau mereka sudah selesai belajar, kadang kalau mereka masih ada tugas, maka saya nggak berikan akses sama sekali. Ya, atau ya sudah, saya biarkan mereka bengong sampai biasanya nggak sampai setengah jam, entah mereka tidur, istirahat, atau mereka cari aktivitas lain. Dan yang terpenting kita sabar menghadapi kegagalan. Ya. Eh, ini sama ya, kita belajar di HDI boleh gagal nggak? Boleh ya. Jangan sampai kita lupa giliran anak kita gagal, kita marah-marah, kita uring-uringan, kita stres, kita eh, lempar semua gadgetnya, nggak boleh juga nggak. Dan kalaupun mereka gagal, jadilah pendengar yang baik. Ya, jangan menghakimi. Ya. Ini pun saya masih belajar, ya. Dan ini saya juga mengalami yang tadi saya katakan, VPN itu sampai sekarang saya belum tahu cara memblokirnya. Bahkan kalau kecuali kita mau beli berbayar, tapi setahu saya itu mahal sekali dan tetap ada celahnya. Jadi eh, lebih baik kita menjadi pendengar yang baik. Mereka tahu dari mana, kenapa mereka ingin, ya. Dan saya belajar untuk bicara sama mereka, ya. Jadi ini komunikasi ini yang penting di atas segala kontrol kita, di atas segala tools-tools tadi, komunikasi yang paling penting. Makanya saya senang dengan acara HIG itu banyak pakar-pakar yang mengajarkan eh, cara komunikasinya, cara parentingnya, cara menghadapi anak, ya, cara untuk menghadapi masa lalu kita sendiri dan sebagainya. Dan kalau kita sudah kecolongan itu nggak bisa mengandalkan tools ini kok. Satu-satunya cara saya komunikasi ke anak saya bilang, boleh nggak kalau kamu eh, butuh bantuan untuk kontrol, kamu telepon papa, kamu hubungi papa. Ya. Dan kita ciptakan lingkungan yang mendukung. Ya, ini minggu-minggu anak saya detok karena saya melihat dia melanggar eh, akses yang harusnya tidak boleh. Dan saya bilang, eh, boleh nggak kalau kamu, saya tanya, kamu biasanya pengen akses pada saat apa? Pada saat di mana? Jam berapa? Boleh nggak kalau kamu pengen akses sesuatu yang nggak baik, kamu telepon apa? Dan karena kebetulan, karena kan kita bisa kerja dengan mudah ya, jadi dia bilang, kalau Bapak pergi, yuk ikut bareng. Jangan tinggal di rumah sendirian. Misal seperti itu ya. Atau kita bisa, oke, mulai sekarang sepakat, kalau saya biasa tetapkan laptop hanya untuk belajar, bukan untuk main game. Ya. Itu yang coba saya terapkan. Atau kalau teman-teman mau, eh, nggak ada laptop, ya, kecuali sekolahnya memang mengharuskan sih. Nggak ada laptop, taruhlah PC di ruang keluarga kayak zaman dulu. Jadi kalau mereka mau akses, nggak boleh masuk kamar, harus di ruang keluarga. Ini semua akan membantu mereka menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung, ya. Karena siapa sih kita, orang tua aja, kalau kita punya kelemahan dan kita di posisi mereka, kita pasti jatuh kok. Nah, kita membantu mereka sampai mereka siap untuk menghadapi sendiri. Sampai mereka siap untuk tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, benar dan salah. Jadi mereka bisa bisa belajar dari situ. Dan yang harusnya kita pahami bahwa semakin bertambahnya umur, mereka semakin tidak bisa dikontrol. Ya, akan ada saat mereka memilih sendiri dan mereka merasakan konsekuensinya. Nah,
Eh, lalu, oke, paling itu dulu sementara ya dari saya. Oke, sebentar. Sebenarnya ada satu slide lagi ya, yang saya juga mau sharing. Nah, eh, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga perlu menyadari bahwa ketika kita mengontrol mereka atau membiarkan mereka itu main gadget berjam-jam atau dalam waktu yang cukup lama, ya. Dan ini juga saya mau sharing betapa saya terbantu. Anak-anak saya termasuk eh, kebetulan kami itu ya sampai sekarang nggak pakai yang namanya kacamata. Ya, dan itu apa? Karena kita mengkonsumsi bipolen, ya. Dulu anak-anak minum Kids Tree, kemudian minum Honey Bipolen, Honey Bipolen, kemudian Kids Tree, dan sekarang mereka minum Polenergi. Ya, ini penting sekali. Sampai sekarang, ya puji Tuhan, umur 45 pun saya masih cukup jelas. Kecuali kalau sudah berjam-jam, ya baru mulai berbayang, harus lihat sesuatu yang hijau-hijau, jarak jauh baru oke. Tapi anak-anak pun ya terbantu sekali ya. Ini penting untuk anak-anak kita. Dan dulu anak kami yang pertama itu sempat speech delay karena saya nggak meluangkan waktu banyak. Ya, nanti kalau mau tanya kenapa sih homeschooling, salah satunya itu. Kemudian speech delay dan gadget juga, sehingga kami memberikan waktu Kids Tree atau Honeybee Pollen, saya lupa antara dua itu, dan itu membantu perkembangannya, ya. Terakhir ada teman saya dokter yang baru bergabung dengan HDI, dan dia cerita pasiennya pun dalam waktu 1 bulan speech delay anaknya terbantu. Nah, speech delay salah satunya ini disebabkan juga karena sering mengakses gadget sejak kecil, salah satunya, ya. Jadi ini produk-produk yang bisa kita dampingkan untuk kesehatan anak kita. Oke. Mungkin itu sharing dari saya. Silakan, Tata. Iya, jadi ingat sebenarnya saya sendiri pernah kecolongan juga sih Kak. Oh gitu? Oh ya? Iya, jadi sebenarnya kan waktu dulu anak yang pertama itu kan baru kelas 6 ya kita kasih. Ya Hmm. maksudnya hari-hari biasa dia pinjem lah judulnya gitu, tapi nggak punya sendiri. Hmm. Tapi yang anak kedua ini kan mau nggak mau ya, karena kan tanda kutip korban pandemi ya. Iya, iya betul. Itu Nah itu pandemi emang itu pandemi merubah. itu ke gadget itu bener-bener gimana ya? Karena kan juga nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu temen, mau nggak mau gitu. Akhirnya kalau yang dulu, ya janjian pulang sekolah nanti kita main dulu, pulang terlambat 1 jam. Saya kalau sekarang kan jadinya, ayo kita main game sama-sama, Apa main itu? game, pegang komputer karena memang kalau pakai komputer, terus sambil video call pakai handphone gitu. Nah terus Hmm. jadi memang waktu screen time-nya itu otomatis jadi panjang gitu, agak Iya. susah dan memang waktu itu saya belum tahu juga. Lalu kebetulan waktu itu tuh sekitar mungkin tahun lalu ya umur satu tahun udah hampir setahun lah. Waktu itu umurnya 10 tahun. Saya tuh nggak sengaja sebenarnya. Pas saya lewat dia pegang handphone terus tiba-tiba langsung dimatiin terus gitu lah. Oh. Gerakannya tuh. Jadi kan saya kamu ngapain? Kan jadi curigation gitu. Iya, iya, Sebelumnya iya. dia banyak banyak kadang-kadang suka di kamar mandi lama pegang handphone gitu ya. Ini saya kan apa ya? Tadinya juga ini kayak agak-agak negatif thinking juga ya, ngapain sih kamu gitu. Udah keluar keluar jangan lama-lama di WC. Nah, pas kali itu pas saya lewat eh, dia langsung begitu. Jadi saya tanya kamu ngapain? Akhirnya dia nggak mau kasih lihat, buka. Saya bilang buka. Begitu dibuka, rupanya grup Discord. Saya sendiri nggak Hmm. pernah pakai Discord. Iya. Ada yang tahu mungkin di sini ada yang pernah pakai Discord? Saya nggak pernah pakai Discord, cuman tahu namanya aja. Saya lihat dia digabungkan ke dalam satu grup yang isinya pornografi lah ya bisa dibilang dan arahnya ke LGBT walaupun bentuknya tuh kayak bukan real picture tapi lebih kayak ke anime gitulah Kami kartun gitu ya. kartun ya. Saya tanya kamu dapat dari mana kok bisa begini. Jadi dia baru Hmm. cerita bahwa dia tuh ketemu orang di Roblox. Jadi main game Hmm. bareng. Kemudian ya ada chattingnya. Rupanya ada feature chatting ya kayak kenalan, kenalan tukeran nomor WA. Akhirnya mereka chat-chatan. Kebetulan memang kalau weekend itu kan anak-anak suka nginep di kakek neneknya. Lalu mereka Oke.
udah beberapa kali telepon, katanya video call juga di sana. Kebetulan mertua saya itu nggak bisa bahasa Inggris, jadi nggak ngerti juga ini anak ngomong apa Ngomong gitu. apa ya? Iya, rupanya jadi dia cerita, dia sempat nanya sama saya waktu itu tuh saya sempat yang kayak, dia tanya gini, "Ma, kalau jadi cewek itu nanti dapat period ya?" "Oh iya, kenapa?" "Katanya sakit ya." "Ah, nggak, emang kamu kan," saya bilang, "kamu kan nggak pernah lihat kita mama gimana gimana gitu kan sesuatu yang natural." Tapi saya tuh sambil berpikir dia dapat dari mana gitu. Katanya sakit perut, katanya nanti ini gini 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 nanti Oh, kalau jadi. Nah, ternyata terus selalu itu dia dapatnya dari anak itu. Konon hmm, dari India usia 14 kalau saya nggak salah. ngakunya. Dia lebih besar ya umurnya. Udah pernah Hmm, telepon apa segala macam lalu ujungnya ditawarin ya udah kamu aku masukin ke grup ya. Nanti kenalan sama teman-teman aku lah yang rupanya. Kamu install deh aplikasinya ini dikasih linknya dia install rupa-rupanya grup itu gitu. Terus saya tanya kamu tahu ini salah? Tahu. Kan kalau dia nggak tahu itu salah dia nggak mungkin ngumpetin gitu kan. Berarti kan dia tahu itu salah. hmm, Tahu. Terus kenapa kamu tetap lakukan? Iya, soalnya kata dia nanti itu bisa bikin aku lebih pintar, lebih tahu hal-hal yang mungkin orang tua kamu nggak kasih tahu. Dia bilang gitu. nah, Jadi waktu itu aku menarik. kasih tahu pakai family link ya. Memang ujungnya bener tadi komunikasi sih kok. Jadi kita ngobrol terus aku bilang ya mau nggak mau ini harus ke satu kamu harus cut orang itu. Ya, Kan, nggak usah lagi urusan Discord-nya uninstall, WA-nya juga ya 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 gimana ya pokoknya hmm, mau nggak mau kita kan harus cek kamu nggak boleh hide story nggak boleh hapus tanpa oh, sepersetujuan dan ya mau nggak mau ini pakai family link ini untuk your own safety gitu loh bukan karena kita hmm, tuh sebagai orang tua terima pengen kasih. mengenang kamu nggak mau kasih tahu kamu info-info yang lebih luas tapi memang belum waktunya gitu loh. Ya, Nah, dan hal ini bukan betul. hal yang bukan hal yang harusnya diketahui anak-anak. Di satu sisi saya juga bingung sebenarnya buat mereka tuh keuntungannya apa gitu. Saya tanya kamu suruh foto nggak? Enggak Ya. disuruh gimana-gimana gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga itu kalau lanjut terus jadinya kemana gitu kan. Nah, itu sebetulnya ini menarik ya. Makanya saya mulai sama Esther itu bicara soal seks sejak mereka kecil. Dan terpaksa kami menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh mereka dan bilang kalau ada pertanyaan, kamu tanya ke papa mama, jangan ke orang lain. Itu satu. Yang kedua, industri pornografi itu memang membutuhkan konsumen yang sama ya. Kita berpikir kan harus punya konsumen berkelanjutan nih. Generasinya harus generasi muda. Industri pornografi itu juga butuh butuh market dan itulah salah satu cara mereka masuk ke dunia anak-anak sehingga industri pornografi itu akan tetap langgeng. Ya, walaupun jualan pornografi itu nggak susah, tapi ya mereka juga tetap butuh market. Makanya sama kayak ganja kan dikasih free awalnya, narkoba dikasih free awalnya. Tapi setelah itu kan kita akan edik. Nah, itu yang harus dihindari. Tapi setuju sih yang penting komunikasinya sih, tak. Ya ujungnya kalau udah remaja kadang-kadang ini lebih susah ya mau nggak mau akhirnya ya kita lebih kayak ya balik lagi ke komunikasi ya. Iya. Karena kalau kayak tadi udah ngomong juga kan kalau remaja ya dikuasain lebih susah. Dan termasuk Gitu. kalau Oke, memang mungkin nih kalau kita masih ada pertanyaan. Oke, kalau kita kenapa? masih punya waktu sama anak-anak main, saya juga Mm-mm. belajar eh, kalau papahnya bisa atau mamanya bisa itu main game yang mereka sukai. Dan cuma memang ini nggak gampang ya. Dulu tuh anak-anak pengen belajar Mobile Legends misal, saya pending dulu. Saya belajar dulu seminggu, saya mempelajari Mobile Legends itu seperti apa. Oh ternyata kalau chat atau ngeluarin ngaktifin mikrofon di Mobile Legends itu toxic banget kata-katanya, parah. Nah saya bilang boleh main Mobile Legends tapi sama papa, kita satu tim dan nggak boleh aktifin chat ataupun mic-nya dan mereka sepakat itu. Saya bilang selama main nggak boleh ngechat karena emosinya pasti terpancing ya. Mm-mm. Walaupun ya ternyata saya kecanduan Mobile Legends sih. Ya, itu ternyata ada efek sampingnya mengontrol gadget anak Tapi ya. sampainya ya, makanya yang lebih seneng push rank daripada anaknya. Oke. Oke, buat teman-teman sekalian kalau masih ada yang bingung atau mau sharing atau mau bertanya masih boleh di chat ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Irwan di akhir sesi. Tapi saya akan sharing dulu lagi tentang beberapa hal yang mungkin tadi sebetulnya sudah di-sharingkan juga oleh Pak Irwan. Oh, sorry.
sebentar. Ini kok keluar semua. Oke, jadi di HDI ini ada beberapa banyak produk juga yang tadi basicnya adalah dari perlebahan. Di antaranya kita punya juga lain untuk anak-anak khusus ya. Kalau tadi Pak Irwan sebutkan tentang pollen ya. Pollen ini akan bermulai dari yang namanya honeybee pollen dan kids tree. Yang keduanya mengandung pollen atau serbuk sari dari bunga yang dikumpulkan oleh lebah. Nanti kalau anaknya sudah beranjak mulai remaja, nanti bisa menggunakan yang namanya Pollenergy ya. Dimana ini juga produk-produk HDI ini semuanya berbasis alami dan ilmiah. Jadi kalau kayak saya tuh yang basicnya kimia rewel banget ngasih anak-anak obat dan suplemen, ketemu produk HDI itu kayak dapat harta karun gitu ya, karena semuanya tuh bahan bakunya alami dan saya nggak akan khawatir untuk memberikan mereka baik anak-anak maupun saya sendiri gitu dalam jangka waktu yang panjang. Buktinya apa ilmiah? Jadi produk-produk HDI juga sudah dijadikan makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Yang mana kita tahu bahwa atlet itu nggak boleh sembarangan minum produk, ya kan? Karena bisa dianggap doping gitu. Sementara untuk produk-produk HDI itu mereka konsumsi. Selain itu, kita juga punya skincare yang dibuat di Korea ya dengan merek Biskin yang mengandung six core antioksidan. Ini ada produk-produknya maupun alatnya untuk meniruskan wajah gitu ya. Ini juga bisa jadi me time buat saya, terutama di malam hari sebelum tidur kalau udah pusing ngatur ngurus-ngurus anak seharian gitu ya. Nah, ibu-ibu ini boleh banget buat dijadikan me time di akhir hari ya. Nah, buat rekan-rekan sekalian yang mungkin mau tahu lebih jauh tentang produk-produk dari HDI dan Biskin, boleh minta juga e-kitnya atau katalog digitalnya yang nanti juga bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman bergabung sebagai member. Selain itu bisa juga dipelajari di HDI Learn, portal pembelajaran kita, atau rekan-rekan sekalian bisa ikut sesi-sesi produk knowledge dari Heroes. Ini gratis, nanti jadwalnya silakan tanyakan kepada yang mengundang ya. Nah, HDI sendiri sebetulnya memang ada programnya merupakan program membership di mana rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan banyak banget benefit sebagai member. Yang pertama sebagai konsumen di mana rekan-rekan sekalian bisa dapat yang namanya HDI Nektar atau voucher cashback belanja. Ya, bulan ini kita ada program belanja 1 juta itu mendapatkan nektarnya senilai 100.000, 1,5 juta mendapatkan voucher nektarnya senilai 200.000. Selain itu, teman-teman semua bisa dapat juga subsidi ongkir ke seluruh Indonesia, termasuk Papua yang ongkirnya mahal banget ya. Kemudian bisa mendapatkan konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter-dokter medical consultant dari HDI secara gratis. Lalu juga bisa mengikuti promo-promo bulanan, contohnya yang tadi saya udah sebutin, promo HDI Nektar bulan ini ya. Kemudian juga bisa mendapatkan e-magazine baik kesehatan maupun kecantikan setiap bulannya. Kemudian kalau teman-teman semua rekan-rekan udah merasa cocok nih sama produknya, terus mau coba sharing-sharing jadi seller dan tadi sama ya subsidi ongkir. Kalau saya tuh paling seneng ya nggak usah packing, nggak usah kirim-kirim. Ya ampun packing itu menyedihkan ya, paling menyebalkan gitu. Tapi kalau di sini semuanya dilayani oleh center-center di seluruh Indonesia. Jadi ongkirnya juga bisa hemat. Contohnya saya punya konsumen di Papua, saya tinggal di Bandung, nggak usah mikirin ongkir dari Bandung ke Papua yang mahal banget itu 150.000 1 kilo ya. Tapi bisa menggunakan HDI Store langsung dikirim dari center terdekat dengan ongkir yang bahkan disubsidi bukan cuma ekonomis ya. Dan kita punya portal bisnis online gratis di mana kita bisa ngecek nih belanja-belanja dari member-member kita udah berapa. Kemudian kalau belanja udah sampai mana produknya dan sebagainya itu bisa dicek dari satu portal bisnis online ya. Kemudian kita punya tadi yang saya udah sebutin juga HDI Store. Jadi belanjanya bisa online, nggak usah susah-susah cari, aduh center terdekat yang mana ya. Langsung HDI Store semuanya terkoneksi dengan sangat mudah. Nah, kalau tadi ini jadi seller, jualan sendiri ya. Kalau kita masih pengen lebih besar lagi gimana? Bisa. Di sini kita punya juga opportunity untuk menjadi networker atau distributor di mana kita bisa yang namanya bisnis B2B gitu ya. Di mana kita nanti membuat tim yang sama-sama melakukan penjualan menjalankan bisnisnya. Ini ada coaching dan mentoringnya ya, gimana caranya untuk menjadi distributor karena
Kalau kita menjadi distributor, kita bisa mendapatkan komisi penjualan 5% dari omset grup kita. Ya, luar biasa ya. Nah, gimana cara joinnya? Memang ada biaya registrasinya 50.000, tapi kita bisa mendapatkan member ini sebetulnya secara gratis. Jadi, bagaimana caranya? Silahkan menghubungi pengundangnya untuk mendapatkan membership HDI-nya secara gratis. Nah, kalau tadi disebutkan ya, ini untuk menjadi distributor kita bisa mendapatkan 5% dari omset grup kita. Kenapa di situ bisa menjadi besar gitu ya? Seberapa sih opportunity atau peluangnya kalau kita mau menjalankan network atau menjadi distributor? Nah, ini yang sebenarnya menarik bisa menjadi besar karena kita punya yang namanya the power of networking, di mana kita sama-sama menjalankan bisnisnya dengan tim kita dan mendapatkan hasilnya bersama-sama. Contohnya gimana? Contohnya kalau kita mau sama-sama jalani secara konsisten sharing tentang produk dan bisnis HDI ke satu orang aja setiap bulannya, nanti kita akan punya tim ternyata. Nah, berapa besar opportunity-nya? Kita lihat dulu nih ya. Kalau di bulan pertama saya sharing ke satu orang, lalu mengajak orang itu untuk juga sama-sama menjadi distributor menjalankan bisnisnya bersama saya. Di bulan pertama anggota tim saya ada 2 orang, saya dan orang itu. Di bulan kedua, saya dan orang yang tadi udah saya ajak di bulan pertama sama-sama sharing mencari satu orang yang mau secara konsisten menjalankan bisnis ini. Ternyata anggota tim saya menjadi 4 orang di bulan kedua. Di bulan ketiga hal yang sama kita lakukan, semua sharing mencari satu orang, anggota timnya menjadi 8 orang. Nah, ini kita lakukan terus secara konsisten. Di bulan keempat anggota timnya jadi 16, bulan kelima jadi 32, di bulan keenam ternyata menjadi 64 orang. Potensinya berapa? Ini kita bisa lihat ya, 64 orang dikali ini ada perhitungannya. Nanti rekan-rekan kalau mau tahu lebih detail boleh ikut yang namanya Commission One Plan, di mana kita ternyata punya komisi 5% yang nilainya adalah 2.880.000 rupiah. Ya, itu potensi di bulan ke-6. Gimana kalau kita mau lebih besar? Terus aja jalani secara konsisten. Di bulan ke-7 anggota tim kita terus jadi 128 dan seterusnya. Ternyata di bulan ke-12, 1 tahun kita konsisten sama-sama semuanya menjalankan bisnis ini, sharing tentang produk dan bisnisnya, ternyata anggota tim kita udah bisa jadi 4.096 orang. Dengan ini perhitungannya sama ya, ternyata potensi income-nya adalah 184.320.000 per bulan di bulan ke-12. Ya, mungkin nggak sih begini? Kalau menurut saya ini adalah perhitungan di atas kertas. Tapi anggap aja 10% aja yang berhasil, ya kita masih punya potensi income sebesar 18 juta per bulan setelah 1 tahun menjalankan. Nah, kalau mau lebih besar, gimana caranya? Ya, tentunya kita sharing ke sebanyak-banyaknya orang, bukan cuma satu per bulan ya. Nah, ini menarik karena kalau buat saya mungkin kalau kita punya bisnis konvensional gitu ya, hanya 10% aja yang berhasil dari target, pasti bisnisnya bangkrut rekan-rekan sekalian ya. Tapi di HDI kita dengan modal yang istilahnya sangat minim gitu ya, kita nggak perlu modal pegawai, kita nggak perlu sewa tempat, stok produk gitu, kita masih bisa punya potensi income sebesar ini. Ini menarik ya. Nah, lalu kita masih punya juga member benefit yang lain ya. Kalau konsultasi tadi udah, trainingnya juga udah, kita bisa juga dapetin rekognisi ya, ada peringkatnya, jadi ada jenjang karirnya. Dan juga ada cash award dari 1 juta sampai 1 miliar rupiah. Kemudian ada juga royalti dan potensi menjadi stakeholder dari HDI. Dan mendapatkan juga free nasional dan international trip. Kalau yang tadi dari awal ya udah nonton ya, yang rekan-rekan kita tadi baru saja pulang liburan gratis dari Vietnam. Lalu kita punya program tahun ini ke Bali dan juga ke Australia dan ke Eropa ya untuk berangkat tahun depan. Selain itu ini juga salah satu yang paling penting dan saya senang gitu ya, benefit dari HDI adalah kita bisa juga memastikan kesehatan karena produknya untuk kesehatan dan juga kesejahteraan baik keluarga kita dan masyarakat karena selain produknya bagus di sini juga ada bisnisnya ya. Nah, kalau untuk rekan-rekan yang mau tahu lebih jauh tentang seperti apa sih bisnis HDI, bisa ikut yang namanya Hero Startup.
ya. Dan juga ada Commission One Plan. Jadwalnya kapan? Silakan hubungi pengundangnya ya. Oke, mungkin itu untuk sesi-sesi minggu depan. Biasanya kita memang setiap minggu ada Heroes Enterprise Gathering. Untuk jadwal selanjutnya boleh hubungi pengundangnya ya untuk topik-topik yang tentunya nggak kalah menariknya dengan apa yang udah kita bahas hari ini bersama Pak Irwan. Oke, sudah ada pertanyaan kah? Ya, Ada komentar ini barangkali? tadi ada beberapa pertanyaan atau komentar yang mungkin saya coba coba respon ya. Yang pertama, eh, tadi ada yang nanya agak out of topic sih, tapi kenapa homeschooling? Intinya saya mencoba memberikan nilai-nilai pada anak-anak seusia dini. Itu kenapa saya memilih homeschooling di usia SD. Ya, ini tapi tergantung lagi ya. Homeschooling itu bukan berarti bahwa homeschooling itu tanggung jawab mengajar atau belajar anak-anak paling berat ada di orang tua. Nah, itu harus siap dengan itu. Kemudian tadi ada nanya soal Telegram, Discord itu apa ya? Kalau kalau saya Telegram dan Discord nggak pernah saya berikan. Telegram itu hati-hati anak kita kalau punya akses Telegram itu bisa tahu orang di sekitar yang punya Telegram. Dan kalau kita Saya belum pernah coba itu. bodoh, Maaf ya, cuma katrol. Dipakai Telegram nggak pernah tahu ada itu. jadi bisa cek di people nearby itu nanti akan ada orang-orang di sekitar kita kadang-kadang menawarkan sesuatu yang nggak baik ya. Ya Hmm, ini saya nggak bicara anak-anak, mungkin bapak-bapak cowok pun juga kalau tahu WeChat, tahu kemudian semacam ini, jadi dia bisa tahu apa namanya orang-orang sekitar yang menawarkan hal yang tidak baik. Ya, kemudian Discord itu yang saya tahu awalnya digunakan oleh beberapa gamers ketika mereka main game, mereka perlu komunikasi. Nah, mereka menggunakan Discord ini. Makanya saya bilang, kalau buat game nggak usah. Kalau buat belajar pun kamu masih bisa satu laptop dan satu WA. Mau ribet nggak apa-apa. Saya lebih baik anak saya ribet daripada mereka jadi salah akses. ya. Kemudian saya setuju ya, short TikTok, IG belum waktunya buat anak-anak kita, terutama kalau mereka belum cukup dewasa. Kita yang tahu kapan mereka dewasa, walaupun umur juga bukan patokan ya, bukan berarti bahwa 17 tahun itu udah dewasa juga, enggak, Betul. ya, atau sebaliknya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, cara setting HP gimana? Mungkin nanti di awal ada ya, jadi setting HP-nya bisa, yang kita setting adalah HP anak kita, HP kita menjadi kontrolnya. Jadi tadi Family Link maupun Family Safety harus diinstal di kedua HP. Hmm, Hanya perannya yang berbeda. Satu peran orang tua dan satu anak. Kemudian Roblox itu tadi ada job ya, itu aplikasi. Sebetulnya ada apa istilahnya? Kalau Microsoft punya itu berbayar ada, ya. Tapi juga sama juga ada ya konten-konten nggak baik. Kalau dibilang kita harus repot ya, memang mesti repot untuk mengkontrol ya. Dan yang pastinya kapan sih umur berapa anak kita diberikan gadget ini tergantung dari kebutuhan. Kalau sebaiknya sih memang ya karena sekolah-sekolah sekarang juga mengajarkan mereka ya, bahkan kadang ada yang mengharuskan bawa gadget. Kalau memang belum, akan jauh lebih baik. Ya, saya termasuk orang tua yang memberikan gadget sebelum mereka sekolah, mereka sudah pegang memang dengan waktu terbatas. Apakah itu baik? Enggak. Kalau bisa enggak diberikan, enggak usah diberikan. Karena memang belum ada kebutuhan kok untuk gadget, kecuali untuk main game. Ya. Kalau sudah kecanduan, batasi, ajak aktivitas lain ya. Saya mencoba untuk mengalihkan gadget anak saya dengan saya coba cari hobinya apa. Oh, suka main bola. Oke, kita bayarin mereka main bola. Oh, suka Thai boxing. Oke, ikut, nggak apa-apa. Ya. Nah, Dengan segala resiko, jualannya yang lebih banyak lagi ya. ingat segala resikonya. Anak saya seneng masak, tapi kalau udah siap-siap aja. Nah, itu berarti papa mamanya harus kerja lebih keras lagi. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Tata, ada kok solusinya ketika kita mau menjalankan bisnis ini, kita bisa mendapatkannya, ya. Dan kalau kita memang harus kerja dengan gadget,
sekali lagi komunikasi ya. Memang mereka akan mencontoh kita bahwa kita juga menggunakan gadget. Mereka tanya, "Loh, papa mama kenapa pakai?" Ya, saya bilang untuk kerja memang. Dan saya tunjukkan aplikasinya. Ini Zoom, ini apa. Ya, kamu butuh nggak untuk sekolah? Kamu butuh nggak untuk keseharian? Sekali lagi komunikasi. Ya, Ya, dan semakin kita bisa menjelaskan, eh, ya, pentingnya kita ikut HEG ya. Di sini tuh saya senang banyak narasumber-narasumber yang luar biasa yang mengajarkan cara kita parenting. Dan di situ saya belajar untuk kembali komunikasi. Dan kadang-kadang kesulitan-kesulitan yang kita alami ketika kita menjadi seorang eh, ayah atau ibu, itu membantu kita untuk kalau kita mau serius, kita belajar untuk komunikasi dengan anak kita. Dan akhirnya, sadar atau enggak, masalah itu membuat kita lebih dekat sama anak-anak. Kalau kita mau mengatasinya. Ya kecuali kita tutup mata ya, udah anak saya mau kayak apa terserah. Tapi kalau kita mau membereskannya, kita sebenarnya sedang dipaksa untuk komunikasi dengan mereka. Dan pada saat itulah bonding kita itu terbentuk sama anak-anak. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Kan nggak mungkin ya kita nggak kerja, kerja nggak pakai gadget ya. Sekarang oh, aja kita nge-zoom kok. kayaknya juga sempat ada Minecraft ya. Sebenarnya karena kalau memang Minecraft itu juga di satu sisi kreativitas loh luar biasa gitu. Cuma Iya, memang mereka bisa kreatif, contoh orang kreatif. itu yang harus harus di screening. Jadi mungkin memang kita juga Hmm, bisa ngomong ya kalau memang ini untuk dengan orang yang tidak dikenal lebih baik jangan. Kalau kamu mau chat sama teman-teman kamu ya itu oke karena hmm. kamu tahu orangnya siapa gitu kan. Tapi Iya, dengan AI sekarang orangnya yang mana juga nggak tahu gitu. iya. Dan AI saya juga mulai perkenalkan ke anak saya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya gini, apa yang dimaksud dengan simbiosis misalnya? Eh, ya, saya meminta mereka untuk googling sih. Buat saya, yang penting bukan mereka tahu atau hafal enggaknya. Buat saya hafal nggak perlu. Misal, Pak kota ini ada di pulau mana? Nah, saya suruh mereka googling aja. Ya, karena itu bisa di googling. Ya, bukan logika. Jadi Tapi apa? kalau mereka harus bisa menjelaskan misal siklus air, nah itu mereka harus paham, nggak boleh googling. Ya, jadi kita juga memilah. Dan saya mulai memperkenalkan AI ke mereka. Karena AI dalam pekerjaan juga membantu kok. Ya, misalnya kemarin saya bikin sebuah perusahaan perseorangan iseng ya. Kemudian bayar ternyata 50.000. Ada yang tahu nggak? Dan perusahaan itu 50.000 loh, dan saya membuktikannya. Hanya 15 menit. Gimana caranya? Mereka minta syarat. Oke, struktur organisasi, visi, misi, semua. Saya ketik di AI dalam waktu 5 menit selesai, saya kirimkan, dan jadilah perusahaan saya. Jadi, jangan dibatasi juga. AI itu banyak manfaatnya. Sekali lagi, seperti pisau, kita harus mengajarkan caranya. Ya. Dan kalau nanti ada pertanyaan, saya bukan dokter, saya pikir saya profesor tadi ya. Jadi kalau dari ganti ke TV YouTube gimana? Ya ya boleh aja sih YouTube-nya yang penting diprotek, tapi tetap YouTube-nya bisa lolos. Ya, YouTube itu Ya, mungkin kalau di banyak TV itu bedanya adalah kita bisa lihat kalau di gadget kan hmm, kadang-kadang kecil mereka bisa sembunyi-sembunyi bisa gitu mungkin. sembunyiin ya. Ya setuju. Itu lebih lebih aman. Tapi tetap Ya, harus cek sih nontonnya apa. Kan sebenarnya dari YouTube tuh membantu juga ya kayak tadi siklus air atau apa kita nonton dari YouTube karena ngejelasinnya kan susah. iya, itu lebih membantu Ya. kita. Betul. Nah, kalau tahu location kita di mana bisa dari kalau kita share log. Tapi kalau mereka nggak share log, maka dan kita nggak memberi akses, tentunya nggak bisa. Nah, Family Link, Family Safety membantu kita, walaupun mereka nggak mengaktifkan Telegram, WA, atau sosmed, kita bisa tahu posisi mereka ya. Ya, datanya anak saya umur 4 tahun pernah bilang kalau dia udah besar, badannya, semua mainan semua dibutuhkan masih. Karena udah nggak butuh mainan itu lagi. Iya, iya. Kadang anak berpikir bahwa semuanya bisa digantikan oleh gadget. Makanya sekarang tiap malam saya juga mengajak mereka main permainan, entah kalau bisa ada apa tuh game board gitu ya, monopoli atau Halma atau apa. Main kartu nggak apa-apa ya kalau buat kami keluarga kami, tapi kami mengajarkan ini untuk having fun bukan untuk main judi. Dan itu yang mereka selalu tunggu. Latihan. Iya, jam 9 mereka malam ini biasanya yang kecil ngajak, yuk Pak main kartu. Oke, main kartu. Kita main untuk mengalihkan mereka dari gadget. Itu ya.
Oke, Gitu. sudah jam 9 sepertinya kita sudah sebentar lagi kena kena time out. Udah nggak kerasa ya 1,5 jam ya, luar biasa loh belajar banyak hari ini dari Pak Irwan ya. Mudah-mudahan rekan-rekan Hmm. sekalian juga lebih aware ya untuk apa ya, mungkin memaksimalkan manfaat gadget buat anak sambil juga meminimalisir resikonya. Mungkin seperti itu ya Pak Irwan ya. Ya, Oke, betul. mungkin itu aja dari kita. Nantikan jangan lupa HEG berikutnya nanti akan di-share juga jadwal-jadwal berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Terima kasih. Dengan semuanya pagi.